Baru aja kemarin Oppo ngeluarin Oppo Reno 3, sekarang udah keluar lagi handphone baru, namanya Oppo Reno 4 Pro. Nah, gue biasanya nggak begitu ngelirik sih barang-barang Oppo yang dijual resmi di Indonesia, karena gitu-gitu aja speknya mirip-mirip dan juga hampir harganya menurut gue selalu overpriced sih. Tapi buat yang kali ini rada beda dikit. Kira-kira kenapa? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Desainnya bener-bener jadi daya tarik utamanya dari handphone ini. Walaupun ukurannya ya sekarang mungkin bilang udah kecil kali ya, 6,5 inch, tapi beneran handphone ini ringan banget dan enak banget dipakai satu tangan. Jadi ini bener-bener handphone yang mungkin teringan kali ya di tahun 2020 ini yang pernah gue pegang. Bahan belakangnya ini polikarbonat, jadi dia pakai kayak matte plastik gitu, tapi justru bagus, jadi nggak begitu kelihatan fingerprintnya dibandingin kalau harus kaca kan. Walaupun ya mungkin terkesan lebih murah, tapi ini beneran jujur masih mewah. Dan kalau dibandingin kaca yang jatuh gampang pecah, ini plastik kayak gini justru lebih durable menurut gue. Warnanya yang gue pegang di tangan gue ini namanya Starry Night. Jadi kalau kena sinar-sinar gitu jadi ada gradasi-gradasi gini, memberikan kesan-kesan mewah. Dan desainnya sih bener-bener udah kekinian banget dengan susunan kameranya yang udah pakai 4 lensa. Terus juga ada sedikit curve di sampingnya gini, menambah kesan seksi ya. Terus tombol powernya juga dia dibedain warnanya. Ini benar-benar nilai jual yang menurut gua keren sih dari segi desainnya. Di bagian depannya layarnya udah pakai punch hole di ujung, jadi udah full screen ya. Terus juga di bagian bawah tentu aja masih nggak lupa dia masih ada headphone jack. Ini udah barang langka nih kayaknya buat di tahun 2020 gini. Terus juga ada udah ngecas pakai USB-C dan juga dia pakai speakernya di bagian bawah. Di bagian kiri ada buat tombol volume up, volume down. Dan tadi di kanannya ada power yang gue bilang aksennya dikasih warna hijau, ini keren banget sih. Di bagian atas ada buat slot. Di sini jadinya udah pakai triple dia, ada 2 SIM card dan juga 1 dedicated SD card. Untuk bagian layarnya dia udah full HD dengan 1080p ya, udah RDR10 juga. Terus di sini bisa diatur refresh rate-nya sampai 90 Hz, atau bisa juga di auto kalau misalnya kalian yang mau hemat baterai. Jadi optimize otomatis, dimana konten yang nggak 90 Hz dia akan turun ke 60 Hz. Tingkat kecerahan layarnya juga bisa diatur, bisa sampai ini kalau mau nggak di autoin bisa sampai 500 nits, tapi kalau misalnya di autoin kalian bisa lebih terang lagi, itu sampai 840 nits. Jadi udah terang banget dan cukup enak buat dipakai di tempat terang sekalipun. Sayangnya handphone ini speakernya masih single firing aja di bagian bawah, tapi suaranya sih udah salah satu yang terkencang kali buat single speaker, lumayan banget. Jadi kalau full speaker sampai segini, nah ini sayangnya dia cuma single speaker, tapi itu nggak masalah karena ini masih ada headphone jack guys. Buat software sendiri udah menggunakan ColorOS 7,2 yang paling baru dan juga udah ditimpa di atas Android 10. Jadinya fitur-fitur kekinian kayak night mode itu udah ada semua dan full gesture ya. Di sini ya gua suka itu karena ngedukung yang namanya Google Fit. Ini kalau yang kenal gua pasti tahu dah, gua demen banget sama namanya Google Fit. Jadi kalau kalian swipe ke kiri, ini ada home screen gini, jauh lebih berguna lah daripada si Samsung punya Bixby yang nggak penting itu. Terus di bagian kanannya sini ada juga bisa diambil side sense gitu, jadi bisa buat aplikasi tarik dari kanan. Terus juga dia punya fitur always on display yang menurut gua nggak kalah kerennya dari si Samsung. Jadi kustomisasinya lumayan banyak. Bisa di layar depan gini bisa terima notification, kalian atur sendiri, ada edge lightingnya, dan juga buat fingerprintnya sendiri salah satu yang tercepat ya buat in display fingerprint. Ini jauh lebih cepat sih daripada si Samsung S20 yang gue pakai. Terus kalian juga bisa ganti yang namanya standar, misalnya mau ada app drawer apa yang nggak mau ada drawer, jadi bener-bener clean aja, macam-macam iPhone gitu nggak ada drawer. Buat internalnya si Oppo Reno 4 Pro ini menggunakan chipset 720G. Ini versi emang buat middle ya, jadi bukan sekencang 730G atau 765 buat yang mid high gitu.
Tapi di sini udah cukup banget kalau mau buat sehari-hari doang, buat perpindahan aplikasi, kayak buat cuma buka-buka YouTube, WhatsApp, itu udah nggak ada masalah karena udah pakai RAM-nya 8 GB dan internalnya itu udah 128 GB dan juga 256 GB. Di sini punya gua yang 256 GB. Kurang lebih performance-nya kalau mau buat main PUBG kayak gini, misalnya kalian main PUBG, smooth dan balance ini bisa sampai ultra, tapi kalau misalnya ambil di HD paling mentok di high aja, terus kalau HDR ya udah nggak bisa gitu. Untuk susunan kameranya dia menggunakan quad kamera setup ya, dengan lensa utamanya ini pakai 48 megapiksel, terus ultra wide 8 megapiksel, terus ditambah ini ada 2 megapiksel buat macro lens dan 2 megapiksel lagi buat depth sensor. Buat dua yang terakhir ini gua sayang banget sih menurut gua, karena kayaknya gimmick doang nggak begitu kepake. Lebih mending kalau dia ganti pakai telefoto aja, karena di sini zoomnya jadi cuma mentok di 2 kali dan 5 kali aja udah digital zoom. Kalau buat bagian depannya dia lensanya pakai 32 megapiksel, jadi performance-nya harusnya sih udah nggak diragukan ya buat selfie. Buat hasil videonya sendiri ini udah sampai bisa 4K 30 fps aja, tapi karena dia belum ada OIS tapi ada EIS udah lumayan banget ngebantu. Jadi menurut gua udah cukup stabil ya buat kalau hasil videonya, kurang lebih kayak begini hasilnya. Ini perekaman pakai kamera belakangnya si Oppo Reno 4 Pro. Ini gua sambil jalan-jalan muter-muter, lumayan sih, harusnya nggak lompat-lompat kayak gitu guys, buat ada gambaran hasil kualitas videonya. Ini buat hasil perekaman pakai kamera depannya si Oppo Reno 4 kayak gini. Gua ambil jalan-jalan terus gua lompat-lompat, nah itu kira kayak gitu guys hasilnya. Kalau buat baterainya sendiri ini udah pakai 4000 mAh, jadi udah pasti tahan 1 hari lah. Ini gua tes pakai screen on time itu bisa dapat kurang lebih 6 sampai 6,5 jam. Tapi yang paling kerennya lagi itu adalah dia punya charging speednya. Dia udah pakai Super VOOC 2, itu salah satu handphone yang masuk resmi di Indonesia ya, chargernya paling kencang kali saat ini. Itu sampai 65 watt. Kalau kemarin ini sama persis dengan yang dipakai di Oppo Reno Gundam. Kalau kalian bisa lihat itu ngecasnya kalau di Reno Gundam itu 0 ke 100 sampai di bawah setengah jam. Kalau di sini di Oppo Reno 4 Pro ini ngecasnya makan waktu kurang lebih 36 menit dari 0 sampai 100. Intinya sih nggak perlu ada namanya wireless charging ya kalau udah ngecas kayak gini kencang. Dan juga ini udah pasti nggak ada IP rating ya, karena handphone mid gitu aja. Jadi ini dia guys, namanya Oppo Reno 4 Pro, salah satu handphone mid yang mungkin cukup layak diperhitungkan ya. Karena jujur nilai jualnya ini sih desainnya keren banget, ini enak banget dipegang di tangan, desainnya juga udah elegan, seksi gitu, tipis, layarnya gede, dan yang paling penting ringan dan bisa dipegang satu tangan. Ini enak banget sih, mewahnya nggak kalah kok sama Samsung. Kalau buat kalian yang emang ngincer spek tinggi, mungkin harga 8 juta yang ditawarin Oppo waktu pre-order kemarin sih dikasih TWS, itu bukan yang paling best value. Ini karena kalau dengan harga segitu kalian bisa dapat handphone lain yang chipsetnya lebih tinggi kalau kalian yang suka main game. Tapi kalau buat sehari-hari aja, buat kerja, sosmed, atau juga ngambil-ngambil fotografi ringan, ya mungkin lebih buat para cewek sih. Ini handphone gue recommended banget sih. Gitu aja dulu, jangan lupa klik subscribe ya guys di bawah. Gue Agus di Gadget Review. See you next time.